santuy. Aduh, uhuy, sokap nih. Yow. Welcome back to Koridor Bacot Santai, baca komen Twitter santai. Balik lagi di polemik sinetron Azab Indosiar. Oh enggak, ini enggak azab sih sebenarnya ya. Lebih ke polemik sinetron Indo Asik ya, Indo Asik ya. Dan lupa intronya. Hello people in the world, balik lagi sama gua di Bacot Santuy, Koridor Baca Komen Twitter Santuy. And kemarin malam ya, sekitar tanggal 3 gitu, seketika nama Zahra itu menjadi trending di mana-mana gitu. Khususnya di Twitter, nama itu tuh ramai gitu ya. Setelah gua cari tahu semakin dalam, polemik ini dimulai dari sebuah stasiun TV kesayangan kita dan kebanggaan emak-emak. Jadi kalau belum tahu, ada salah satu sinetron gitu ya. Filmnya itu tentang di mana mereka itu menayangkan sebuah kisah yang dramatis. Seorang laki-laki yang melakukan poligami. Ini nih panutan gua, ini cowok, sumpah. Kalau gue nikah sih ya gue gak mau poligami, cuma maksudnya banyak cewek gitu. Skip. Gak cukup sampai situ, yang bikin geram para nets dan SJW sudah pasti ya. Seperti saya lah, apalagi sinetron itu makanan saya gitu. Aku cinta sinetron soalnya. Yang membuat geram netizen itu peran istri mudanya berusia 15 tahun, kelahiran 2006. Sudah jelas dong bukan salah si pemerannya. Sudah jelas ya. Kita baca dulu beritanya yang legit gitu ya, jangan di Twitter, nanti meme isinya semua. Indosiar dilaporkan ke KPI, netizen tuntut suara hati istri Zahra diturunkan. Menuai protes banyak pihak setelah keluar tayangan sinetron. Musababnya, pemeran Zahra yang diceritakan, aduh ini ketutupan ads. Seorang istri ketiga dari seorang bernama Tirta diperankan oleh masih berusia 15 tahun. Mereka terganggu oleh jalan cerita yang memaksa LCF beradegan mesra dengan pemeran utama, yakni ya dia pemeran cowok ya, kerja ya gimana segitu kan ya. Ya kalau kerja ya gimana ya, udah disuruh bosnya kan ya. Netizen menilai sinetron itu seolah membenarkan praktik pedofilia dan pernikahan dini yang dipaksakan. Wah anjing, berat juga nih. SJW ini pasti nih, gak suka nih gue nih. Mengganggu kesantuyan sinetron. Sinetron adalah makanan saya. Saya tuh die hard untuk sinetron gitu. Kayak saya cinta banget. Apalagi Azab itu spesialis saya. Netizen tuntut suara hati istri. Tapi gini ya, dari headline beritanya aja udah Indosiar dilaporkan KPI netizen tuntut suara hati istri. Emang udah saatnya isi suara istri itu didengar gitu memang gitu. Jadi kayak karena gak didengar dan poligami jadi sih begini gitu. Gimana anjing? Itu udah relate gitu. Gua gak masalah sih sebenarnya sama jalan ceritanya mau kayak gimana gitu kan. Tapi apakah layak anak umur 15 tahun dapat adegan? Mungkin kalau nggak dipublikasi ya pantas ya. Cabul gue anjing, sama-sama cabul ya gue goblok. Ya tapi umur 15 tahun adegan mesra-mesraan sama 40 gitu ya. Itu udah bukan sega ya, udah bukan setengah gadun, memang udah om-om gitu. Ini nggak ada salah sama pemerannya nih, pemerannya nggak gue salahin. Cuman mungkin outputnya aja yang kurang gitu ya untuk warganet. Kalau untuk saya sih saya sangat terhibur gitu. Saya terhibur dengan sinetron kalau saya gitu kan ya. Saya teman-teman die hard ibu-ibu lah. Kayak orang ini dua nih ya, kan ini kan ada tulisannya Pak Tirta ya. Ini panutan gua sekarang. Lihat di sini, Zahra istri ketiga si polos. Putri istri kedua si bermuka dua. Sesuai ya. Ratu anjing. Namanya udah queen banget. Istri pertama si egois. Iya nah. Nama juga istri pertama tuh bro, pengennya ya dimanja lah. I'm the first bro gitu kan, kayak are you mad? Tapi gini, gua gak mau menyudutkan dua aktor atau aktris ini ya. Yang jadi masalah mungkin produser atau scriptwriter atau sutradara, manajemen ya apapun itulah. Kenapa bisa peran istri ketiganya yang dipilih anak 15 tahun? Itu yang gua nggak paham sih. Jadi sinetron ini tuh ngejar kebutuhan cerita atau kebutuhan sensasi? Itu jadi pertanyaan, kenapa nggak yang istri pertama umur 15 tahun gitu? Itu kan lebih ke menolong yang tua-tua gitu kan. Biasa kan gitu kan. Jadi kan kayak pencitraannya pun dapat gitu kan. Wah, gue istri kedua gue lebih tua gitu kan, kayak you know what I mean? Kalau bener-bener nih ya, mereka mencari sensasi, apakah peran Tirta juga dibuat untuk menaikkan rating gitu? Jadi peran si Pak Tirta ini melakukan poligami gitu kan, kayak naikin rating kan. Biasanya kan review sepatu dan konspirasi gitu biasanya. Tapi ya kita lihat aja sanksi teguran keras dari KPI ya. Kalau ada sanksi ya semoga ini dibuat jadi pelajaran. Kalau nggak ada sanksi KPI ya udah nggak aneh sih, ya udah nggak aneh gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak ya udah gitu, santuy lah, kalem hirup. Karena kan concern mereka kan lebih melindungi masyarakat dari belahan tete Sandy SpongeBob gitu ya, daripada adegan-adegan seperti itu. Jadi kayak ya udah gak aneh gitu, kayak
Gauts lah gitu. Tupai pakai bikini harus disensor. Emang kenapa kalau anak-anak nonton kartun tupai pakai bikini? Belum pernah ada sih di dunia ya kasus pemerkosaan terjadi pada tupai. Kalau diinget-inget dulu juga ada sinetron lebih parah ceritanya gitu, kayak tentang seorang om-om yang gay dan pedofil gitu, udah double kan. Judulnya Setitik Cahaya Lelaki Gay gitu. Gue gak ngomong-ngomong dan temen gue banyak gay, tapi paham gak sih untuk halayak umum kan kayak tabu gitu loh. Om, kapan-kapan main kemari lagi om? Setitik Cahaya Lelaki Gay. Udah gay pedofil gimana coba anjing. Ini ya paham lah ya. Ya dong, besok kita jalan-jalan lagi ya. Ya. Kamu kelas berapa sih? Kelas 1 SMP om, tapi lagi nggak sekolah om. Loh, kenapa? Soalnya ibu nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Oh gitu, oke. Besok kamu bayarin uang sekolah kamu ya. Ini uangnya. Kalau ada lebih buat kamu. Ya, bener ya om? Benar. Besok kita jalan lagi ya. Oh om. Oke, kalau gitu om pergi ya. Salam buat ibu kamu ya. Ya. Gimana udah serem banget anjing. Predator banget. Predator banget. Actingnya bagus dia. Sangat predator. Gue sama hilang ludah anjing. Deg-degan gue. Dingin sekali. Oh iya dong. Kamu kalau capek kamu istirahat. Ya, om. Kemana ya Bu? Sampai sekarang Samsul belum pulang. Sabar ya Bu, sebentar lagi Samsul juga pulang. Mungkin Samsul Bu? Disturbing banget. Disturbing, lihat gak sih bocilnya lari megang tangannya ke belakang gitu biar apa. Maksudnya masih beres itu bol apa gimana. Ya gimana ya. Aku cinta negaraku. Dan gue nge-tweet akhirnya aku ingin menjadi Pak Tirta. Gue pengen tahu komen-komen kalian ya. Kita cek. Kalau gini gak akan ada masalah sama KPI. Kipak Pak Kori aja. Emang anjing emang. Ini kalau gue begini, gue bakalan jadi duta poligami bersama Aldi Taher ya gue. Bang Kori punya 3 istri, bukan nafkain malah diajak bikin curhat ceria. Gue gak cocok amat Pak Kori. Pak Kori Kipak. Sudahi inginmu itu, ayo jadi bapak dari anak. Udah mulai nih dia ada yang muncul-muncul ya. Lucu lagi anjing. Mami Culo. Kenapa nama kamu Mami Culo? Udah DM belum nih? Udah tiba-tiba muncul nih. Saatnya mengeluarkan jurus terlarang. Apa anjing? Aduh, sokat nih. Udah lama ya. Sudah lama aku tidak mengeluarkan kata-kata itu lur. Ada uhuinya kipak anjing. Aduh anjing banget emang. Siap boy. Dia cuman pakai baju bobo. Sama lagi biru bajunya. Aduh, tepos wah anjing. Ini nih. Body harassment gitu kayak gini. Blok waing. Coba kita kepoin dulu sih ya. Ada nggak di IG? Kamu Mami Culo, aku Papi Culo loh. Kalau nggak kipak DM. Mami Culo namanya juga udah menantang anjing. Atau gini apa anjing. Kenapa harus gua sih? Ini kenapa habis diapain nih dia nangis? Muka gue cabul bet bangsat sumpah. Belajar dulu jadi kayak Dik Fahrezi Dude. Jelek jodoh Anya editor FF lucu ejakulasi dini keren Fahrezi Kipak anjing. Adiknya Diva kerusakan fix. Kenapa lu bangga gitu? Ejakulasi dini apaan sih? Apaan sih? Emang harus gitu ya. Sakinah mawadah wasyab. Masih dibahas anjing ya. Masih dibahas anjing masih dibahas anjing. Anjing bener double pakai headgearnya peci haji plus bandana. Anjing emang. Apaan sih komennya kalau nggak suka tinggal skip susah amat padahal belum nonton dari awal. Kalau dari awal pasti lu baper, what the fuck. Oh ini pemerannya? Ya tapi kan bukan salah pemerannya, itu produsernya lah lur. Paham gak sih maksud gue? Kok yang diserang pemerannya, gue aneh sih. Kan jadi permasalahan kan bukan ceritanya, cuman adegannya yang agak kuring di permasalahan warganet gitu sih sebenarnya. Kalau cerita kan selalu lebih ke selera sih bro ya. Parah si Cipeng. Ini bukan Cipeng Kipak. Ini beda orang. Si Panjul emang banyak tingkah. Kepanjul-panjulan anjing. Galak menonton gua anjing. Avatar sudah sunat, gak relate gitu apa sih bro? Aing sih boy. Jir aya deui kor seorang wanita membentak kurir. Ada lagi anjing. Play samanya nu dikirimna beli HP Lebih. iPhone 12 Pro nu dikirimna Nokia atuh. Teu bisa kitu atuh, ieu mah da urang mangan sok.
Settingan kipak anjing. Pak Tirta kalau gagal jemput istri muda apa anjing? Emosi apa sih? Sah, marah-marah kok ke barang gitu, gue mah nggak ngerti anjing. Kalau boleh tahu gaji kurir paling gede kurir apa ya? Kurir sabu. Anjing, iya sih lur. Ekspresi gue mengetahui Bang Kori berpoli apa anjing? Apa sih? Ini kenapa jadi ada gambar-gambar gua gini sih anjing? Adeknya Pak Tirta. Tadi ada bocil FF pas beli voucher Unipi bilang ke gue, "Bang, lu kagak pernah mandi dari kemarin baju itu." Kintil anjing. Komen netizen dan respon artisnya. Cuan mengalahkan moral. Apa nih? Akur ya, Putri please jangan jahat-jahat. Sejak film ini ada jadi pengen nikah sama Sugar Daddy. What the fuck? Ya tapi bener juga gitu bro. Maksud gue ya iya sih harus baca skrip juga sih gitu kan. Ya gue sebagai aktor juga kayak waduh kayaknya gimana ya. Tapi ya mereka kan udah role-nya menjadi aktor dan aktris dan profesional gitu bro. Jadi ya sebenarnya yang disalahkan juga nggak harus mereka. Harusnya tetap ke yang punya filmnya, yang punya sinetronnya lah gitu. Kasian juga sih mereka ya. Tapi ya gimana ya, itulah kehidupan pabrik figur. Sepertinya jika nasibku seperti Pak Tirta tidak akan indisi bro. Tidak akan ada isi browser di HP ku anjing emang. Buat tukang ngeluh kor, alat gantung diri permohonan mati Anda hilangkan derita. Apaan? Maaf nih ya, istri Pak Tirta kalau jauh sama istri gua. Bangsat diedit Ariel Tatum. Siapa yang gak mau sama doi? Pak Tirta ini bukan. Ini mah dokter Tirta bangsat. Tanpa efek gua kentang. Bebenguk sia jika kok. Kasar anjing. Aduh, bebenguk tuh muka ya. Bebenguk. Udah lama banget gue ngeliat itu anjing. Yang keempat kor khusus buat lu dijamin lutut lu kopong. Apa anjing? Gelo itu ML sama apaan? Pintu koboi boy? Goks. Gimana Kor? Mengkoreksi karakter bangsa salah benar Gelo ditabrak anjing. Ditabrak. Mereka memang tidak pernah peduli gitu. Kalau begini-begini mereka tidak peduli, tabrak emang. Dibunuh, dibuang gitu. Gak bisa, mau gimana juga. Kata gue juga susah emang. Udah bebal. Makanya mainkan karaoke aja udah. Kita karaoke aja udah. Apa kabar yang ini? Ada juga yang relate. Apa kabar yang ini? Kasihan anjing om, jangan om. Anjing kasihan juga itu anjing bocil, kasihan banget. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Tahu inspirasi gua anjing. Inspirasi gua dari sini bro. Inspirasi gua dia emang. Jokes bapak diem aja nih. Ya namanya juga semut. Bajing. Kalau gitu aku Bu Tirta ya Kor. Ya ampun, aku jadi Pak Tirta, kamu Bu Tirta. Bad banana. Pisang jahat. Apa tuh pisang yang jahat yang kayak gimana coba? Kalau nggak ada yang percuma. Udah mendingan sholat asli dah. Tenang diri juga tenang boy. Kalau sholat malur. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Kena juga gua sama Jakir anjing. Kintil. Ada aja yang dieditnya anjing dari video gua. Kipak. Aduh, ya gak apa-apa lah, positive vibes lah ya. Pintu neraka didorong atau ditarik. Rio anjing emang itu. Emang anjing. Kepala dan katakan kontol. Abaikan rayuannya dan katakan kontol. Tutup telinga dan katakan kontol bapak kau. Ya, gue di sini gimana ya bro ya, perspektif gue sih sebenarnya ya kalau film mau gimana pun ya, mau sebokep apapun sih sebenarnya ya, atau mau sesemenonoh apapun, yang penting sesuai peraturan tayangan di negaranya ya udah gitu. Kalau masih masih masuk dalam rate atau peraturan negara masing-masing, kalau gue sih nggak masalah ya, mau gimana pun bentuknya, mau semendidik atau nggak mendidik itu kan perspektif juga gitu, subjektif ya. Yang dipermasalahkan ini kan sebenarnya menurut gue bukan adegannya ya, umurnya itu gitu, dari umur baru ke adegan. Nilai publishnya itu, nilai seni si videonya itu ya aman gitu, tidak melewati norma gitu. Tapi ini kan yang dipermasalahkan sebenarnya cuman anak di bawah umurnya doang, aslinya gitu, aslinya di bawah umur dan melakukan adegan tersebut gitu. Sebenarnya adegan tersebut jadi kedua kan sebenarnya gitu, bukan pertama gitu. Kalau yang gue lihat dari perspektif SJW,
edgy gitu. Tapi kan semenonoh ini juga kita harus tahu semenonohnya sampai apa. Coba kita lihat ya videonya. Ngomong apa sih anjing? Oh, jadi bermula dari salah satu orang yang memposting tentang ini gitu lur. Ciri-cirinya seperti itulah, tau lah ya, yang postingan-postingan yang gue sering liatin yang ada janji jiwa Twitter ya, seperti itu memang. Kalau gue disuruh berpendapat sih ya nggak setuju, tapi ini kan film ya gitu ya. Kalau dibilang nggak mendidik ya nggak mendidik lah, emang selama ini ada ya. Ya tapi kita kan ngomonginnya masalah perfilman ya, serba salah sih ya. Ini gue mencoba objektif nih ya. Kalau kita ngomongin masalah perfilman, makna film itu kan sebenarnya tergantung perspektif masing-masing juga gitu maksud gue ya. Dan ya gue sebagai cowok posting kayak captionnya pengen jadi Partirta, ya siapa yang gak mau jadi Partirta gitu kan. Punya 3 istri, cantik-cantik semua gitu loh. Gue gak usah buka UC browser lagi gitu ya, udah cukup lah ya menemani malam-malam gue. Tapi kan bukan berarti dengan kita ngomong seperti itu kita mengecilkan kaum perempuan sih sebenarnya. Karena ada beberapa perempuan pun yang memang kebutuhannya beda sama kebutuhan wanita dominan. Kita ngebuka perspektif lebih luas lagi nih, dan itu gak sedikit gitu, masih tetap banyak. Kalau si cowoknya itu tetap mendapatkan cewek yang dominan dan masih bisa berpoligami, itu skill, jago ya. Cuman yang jadi kesan buruknya itu kan mungkin karena dia di bawah umur. Gitu aja sih. Mungkin gak akan sebesar ini kalau dia mukanya mungkin masih muda tapi umurnya 18 gitu. Jadi gak ada celah lah untuk diserang gitu kan. Even though mungkin adegannya gak beda jauh, sama percis gitu. Diganti doang pemerannya gitu. Pasti tetap ada SJW-SJW, gue yakin banget. Karena orang-orang ini tetap mempermasalahkan tentang ceritanya juga gitu si SJW ini gitu. Cuman kan ya namanya cerita kan ya itu udah urusan TV, dan ya kita pun gak nonton TV gitu. Ya memang sih ada berdampak ke beberapa kalangan yang cukup global, nasional gitu kan. Ya tapi kan itu memang sudah tidak bisa diapa-apakan sih bro. Mau gimana juga, film tetap kita bisa balikin gitu. Dan kalau ngomongin kekerasan, kayak gak ada kekerasan seksual secara gamblang gitu ya. Cuman memang kayak soft gitulah, dan itu bisa dibilang kekerasan juga. Tapi kan ini film gitu, jadi kayak ya nggak ada kekerasan, ini film gitu. Scriptwriternya aja sih sama tim kreatifnya yang agak kurang lah gitu. Jadi nggak nyampe dan nggak keren gitu. Paham kan maksud gue? Mungkin kalau penyampaian filmnya aman, asik, mungkin nggak terlalu jadi masalah seperti ini, atau makna-maknanya tuh lebih detail lagi lah. Baper ke arah sedihnya, sukanya tuh lebih ditonjolkan lagi gitu. Mungkin SJW seperti ini ya nggak ada gitu. Kan perkawinan paksa ya. Kalau memang film tentang perkawinan paksa gimana tuh gitu kan. Jadi harus ngebedain ya perspektif gue nih ya. Poin gue cuma 2 sih. Satu, nggak setujunya karena umurnya sih itu yang ketahuan gitu. Kedua ya tim kreatifnya ya kurang bisa representasikan si adegannya aja biar nggak terlalu serem gitu. Itu kan kayak mic-nya aja kecil gitu, apa ya anjir, ngomong apa nih orang, bisik-bisik sange gitu, BBS. Gue nggak tahu kan, tim kreatifnya lah sih sama scriptwriter, saudara mungkin lebih oke gitu. Kritikan aja sih gitu. Bukan sinetron ini doang sih ya, banyak lah yang kalian juga paham lah ya. Oke, mungkin segitu aja komentar gue lah ya. Sekarang kita arahnya bukan ke arah azab gitu, ke arah percintaan poligami gitu ya. Seru lah pokoknya. Aku mah support terus pokoknya sinetron Indonesia ya. Share untuk channel gue, share, like, dan subscribe. Peace.